Kisah ubi singkong menjadi tapai, begini ceritanya. Pak Trajen, Anda pribadi menganggap ini kasus pembunuhan atau hanya membela diri murni? Tanpa saya baca berkas, tanpa saya punya berita pemeriksaan, saya nggak bisa jawab. Kenapa? Saya ahli hukum, bukan ahli nujum, bukan ahli sihir. Menurut kamu, Tapi si Johnson ahli nujum? Tapi yang saya mau sampaikan, sebelum rekaman CCTV almarhum PCR, apa yang beredar di masyarakat? Apa? Katanya disiksa dalam perjalanan, katanya ada yang disayat, katanya ada kelingking kepotong, katanya semua. Begitu ada Masih hidup TV, itu? ternyata segar bugar masih, lalu di PCR. Itu yang saya nggak mau. Saya bukan ahli nujum. Ada semua keterangan saksi, ada semua. Itu yang kita gunakan untuk menanalisis. Tadi kan Pak Johnson mengatakan itu yang Kalau belum Pak dilakukan. Johnson ini, belum dilakukan. Pak Johnson ini salah jurusan. Harusnya apa? Mestinya penyidik dia jurusannya. Kenapa itu? Ya. Pintar apa? Karena tadi investigasi dan seterusnya, ya kan. Jadi dia mau buktikan sesuai dengan teori kasus dia. Yang sebenarnya itu penting, perlu, dan baik ada di penyidikan dan penuntut. Begitu loh. Jadi salah jurusan udah. Oke. Kapan kira-kira Ibu PC siap untuk diperiksa keterangan? Saya berulang-ulang, ya. Itu sudah ditangani oleh psikologi klinis. Kapan kira-kira? Ya nggak tahu. Tanya Ibu Ratih lah. Psikologi klinis. Hasil psikologi bilang apa? Ya, perlu pendampingan dan konseling. Oke. Tapi saya mau masuk lagi, ya. Itu sudah kesepakatan akademi, aktivis hak asasi manusia kalau yang memahami. Jika korban dianalisis memang perlu pendampingan, maka keterangan bisa menyusul. Baik di kepolisian datang, ataupun didatang ke Artinya Anda kediaman. mengatakan pada waktunya akan bersedia diperiksa. Pada waktunya pasti. Terima kasih. Berarti Anda bukan ahli nujum. Jadi di Duren 3. Persis. Dan ternyata itu tidak terjadi di Duren 3. Persis. Jadi kalau Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya. Betul ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank belakangan baru tahu kan. Baru taunya apa? Ternyata memang tidak ada peristiwa ataupun ya unsurnya tidak terpenuhi kan dibilang oleh Bareskrim begitu loh. Tidak saja unsurnya tidak terpenuhi. Ketika LP itu diserahkan atau laporan itu diberikan kepada Polres dan kemudian dilanjutkan di Polda Metro Jaya, itu kan lokus deliktinya kan di Duren 3 dan ternyata tidak terjadi pelecehan seksual di sana. Ya, makanya tadi kalau disampaikan oleh Direktur Umum, ya, Direktur Tindak Pidana Umum, ya, kalaupun ada motif di Magelang Oke, disebut. sebentar, saya mau masuk ini. Anda menyebut kena prank atau dibohongi. Anda mau lempar handuk seolah-olah juga jadi korban, dibohongi gitu oleh siapa? Anda mau mengatakan siapa yang berbohong pada Anda? Ferdy Sambo atau Ibu Putri? Keterangan ini kan juga berdasarkan keterangan Ibu. Jadi Ibu Putri berbohong pada Anda? Memberikan informasi yang tidak keliru lah begitu. Tidak lengkap, keliru ya, dan tidak Ibu Putri mengatakan pada Anda bahwa pelecehan seksual itu di Duren 3. Yang saya lihat itu pada waktu